semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Eits, kakak tahu, pasti kalian bingung kenapa ada kakak yang cantik yang baru di tengah-tengah kita. Kita kenalan dulu kali ya yuk Karinima. Iya boleh dong. Sip. Boleh disebut nama, boru apa dan kegiatannya saat ini apa nih Kak? Siap. Dari nama ya, nama aku Nofrita Bita, baru Nainggolan. Kegiatan aku masih untuk kuliah secara daring online. Oke, kalau gitu selamat datang untuk Kak Nofri di Sekolah Ming. Makasih Kak Yuni, Kak Rima. Jangan lupa adik-adik nanti kalau ketemu Kak Nopri di jalan atau di gereja disapa Kak Noprinya. Kalau perlu disalim juga dong. Oke, kita mau mulai ini nih apa namanya ibadah kita. Ya. Tapi sebelum itu siapin dulu Alkitabnya. Kalau udah siap Alkitabnya jangan lupa duduk yang rapi. Nah kalau gitu kita mulai masuk saat teduh. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah adik-adik sebagai lagu pemanasan nih Kak, kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus dan dengar Dia Panggil Nama Saya yuk. Oke siap Kak Yuni. Yuk Bang kita nyanyi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Acung jempol, petik jari, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Maju mundur, jalan serta Yesus. Kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita akan memasuki khotub. Mari kita lipat tangan, tutup mata, sembari kita mengangkat suatu lagu pujian yang berkata, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil di kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Hukum Tuhan dalam minggu ini diambil dari Tita kelima dan maksudnya. Dengarlah hukum Tuhan. Tita kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa kiranya Tuhan menguatkan kita melakukan hukum-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sekolah Minggu HKBP, Goklas Niroha Doi. Marilah kita sama-sama berdiri. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel penghantar khotbah kita pada minggu ini diambil dari Kolose pasal 3, dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kita baca secara bergantian. Perikopnya hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal,
Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama mengucapkan iman rasuli sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, saatnya warta sekolah minggu nih. Oke, warta pertama yang melayani di ibadah hari ini liturgisnya Amang Sintua J. Simatupang. MC-nya di sebelah kanan kakak ada Karima Sinaga. Nah, di sebelah kiri Kak Yuni ada Kak Nofri Nainggolan. Dan yang bacain warta Kak Yuni Huta Barat. Nah, untuk pemusiknya kita lihat ke sebelah kanan ya. Kita mulai dari abang yang pakai baju merah, Abang Giovanni Nainggolan. Di sebelahnya ada Kak Medelin Pandiangan. Dan yang paling ujung Bang Ivan Siringo-ringo. Nah, abang kameramennya yang tidak terlihat ada Abang Jonathan Pandiangan dan sound engineer-nya juga sekaligus sama Kak Regina Sianipar. Untuk editornya itu Karima Sinaga. Oke, sudah selesai yang melayani pada hari ini. Sekarang kakak mau baca ini teman-teman kita yang ulang tahun pada tanggal 9 sampai 11 November. Yang pertama ada Ganti Maranatha Munte pada tanggal 11 November.
dan Gracia Lovatami Boru Manalu tanggal 13 bulan November. Nah, kita nyanyiin yuk Kak, biar seru gitu. Oke, siap Kak Yuni. Yuk. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpinlah kamu. Padamu teman, selamat ulang tahun. Oke, selamat ulang tahun adik-adik. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Oke, warta yang selanjutnya, persembahan nih. Nah, persembahannya itu bisa dititipin ke mama ketika mama pergi ke gereja, ataupun bisa ditransfer ke rekening BRI HKBP Parung Panjang. Nanti kakak taruh nomornya di bawah sini ya. Terus yang terakhir, ini yang paling seru nih, tugas. Nah, tugas untuk horong pertama membuat gambar telinga dan di bawahnya dituliskan ayat istimewanya dari Amsal 4 ayat 20. Lalu yang untuk horong 2 dan 3 tuliskan contoh nasihat dari orang tua yang kamu turutin dan kamu gak turutin. Contohnya apa ya Karim? Coba deh kasih contoh. Contohnya yang diturutin. Mm-mm. Oh jangan lupa juga sama akibatnya Kak. Kalau yang nurutin akibatnya apa? Oh boleh. Kalau yang gak nurutin akibatnya apa? Mm-mm. Ya nurutin contohnya misalkan rajin belajar. Nilainya jadi bagus. Akibatnya jadi bagus nilainya di sekolah. Mm-mm. Yang tidak diturutin contohnya gak rajin belajar, disuruh orang tuanya bener. gak mau. Terus nilainya pas ujian jadi jelek Kayak gitu ya. Kurang lebih contohnya seperti itu. Boleh apa aja. Dan tugasnya difoto terus dikirim ke grup WA Komite Orang Tua Sekolah Minggu. Sekian warta pada hari ini. Dadah. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati tersiksa. Tapi yang sempit, haleluya, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati tersiksa. Tapi yang sempit, haleluya, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Sebelum kita buka dengan doa, bagi anak kami sekolah minggu, kita buka nats untuk minggu ini. Yang diambil dari Amsal pasal 4, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 20. Nanti kita baca secara responsorial.
Kita berdoa. Puji syukur ya Allah Bapa di surga atas perkenannya Tuhan dalam kebaktian kami pada pagi hari ini, di mana kami dengan anak-anakmu sekolah minggu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Begitu juga ya Bapa di surga, lagu pujian yang kami kumandangkan itulah wujud hormat kami kepada yang Kau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Rohul Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Bapa di surga, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, Amsal pasal 4, dimulai dari ayat 10 sampai dengan 20. Kita baca secara responsoria. Kita baca dengan hikmat. Ayat 10. Hai anak-anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan janganlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, kita sudah memasuki bulan November. Ini bulan atau minggu kedua bulan November. Dan sebentar lagi kita akan akhiri tahun gereja atau disebut dengan tahun kuliah. Itu minggu terakhir bulan November. Dan seterusnya kita akan masuk ke minggu Advent. Tidak terasa kita hampir 1 tahun lebih atau 1 tahun, kurang dari 1 tahun, kita tidak bisa bertemu secara langsung karena kondisi dunia dan khususnya negara kita saat ini yang masih dalam pandemi COVID. Pemerintah sudah membuat protokol kesehatan yang selalu harus kita lakukan setiap saat dengan tujuan agar kita terhindar dari COVID-19. Itu merupakan nasihat daripada orang nomor 1 di Indonesia. Kita harus sadar bahwa pimpinan negara itu adalah kehendak Tuhan. Artinya Tuhan yang menunjuk dia untuk memimpin negara.
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus taat akan perintah negara atau perintah presiden saat ini. Khususnya yang terkait dengan protokol kesehatan. Ingat 3M. Apa itu 3M? Apalagi nggak anak sekolah minggu? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan jangan mengikuti atau mendatangi kerumunan-kerumunan massa. Tujuannya apa? Supaya kita bisa terhindar dari pandemi COVID-19. Anak-anak tahu nggak bagaimana penularan pandemi COVID-19? Kenapa kita harus pakai masker? Karena melalui, kalau kita bicara atau bersihin, dari situ bisa menular. Oleh karena itu, kita harus selalu taat dengan mengingat dan melakukan 3M. Sekarang kita masuk pada pokok nats yang diambil daripada Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan 20. Tahu enggak siapa yang menulis Amsal ini? Di Amsal ini banyak tulisan daripada Raja Salomo. Tahu kan Raja Salomo? Raja Salomo itu anak siapa? Coba dibantu guru-guru sekolah minggu. Anak siapa? Salomo. Daud. Daud itulah yang raja yang paling bijaksana setelah Raja Sulaiman. Bukan? Raja Sulaiman. Saul bukan Sulaiman ya. Sulaiman itu Salomo. Saul ya, Saul. Saul itu memang dipilih oleh rakyat sendiri. Tetapi Daud itu dipilih oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Nah, kita lihat di sini banyak pantun berupa pantun atau kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Raja Salomo. Khususnya pada saat ini temanya apa? Turutilah perintah orang tuamu. Ada beberapa hal tadi. Pertama, taatilah perintah orang tuamu. Yang kedua, rajinlah untuk belajar. Kemudian, yang ketiga, rajinlah mendengarkan nasihat dari orang tua. Orang tua tahu anak-anak kan siapa orang tua? Bukan hanya orang tua kita yang melahirkan kita, bukan itu. Tetapi orang tua itu dimaksudkan di sini adalah orang yang lebih tua dari kita. Termasuk guru di sekolah, termasuk guru-guru sekolah minggu, termasuk abang-abangmu di rumah, ataupun masyarakat umum yang lebih tua dari engkau. Kata Sulaiman di sini, ya, rajinlah mendengarkan nasihat. Karena nasihat itulah sumber daripada hikmat. Tahu nggak anak-anak hikmat itu apa? Dalam hikmat itu yang disebut dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu tidak dapat dari sekolah. Tidak. Itu sumbernya adalah dari firman Tuhan. Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin mendengarkan nasihat orang tua. Karena tidak satu pun orang tua yang menginginkan anaknya tidak baik. Bahkan kalau dibilang orang tua yang dikatakan jahat mengajarkan yang baik kepada anaknya. Apalagi anak sekolah minggu sekarang ini kan. Orang tua kita kan pada baik-baik semua.
Gak ada yang jahat anak sekolah minggu HKBP. Orang tuanya baik-baik semua. Oleh karena itu, Nats ini mengajak agar anak sekolah minggu taat akan nasihat orang tua. Coba dulu, saya tanya dulu anak sekolah minggu. Pernah enggak dinasihat orang tua? Coba. Jawab dulu. Pasti pernah. Pernah enggak waktu orang tua menasihati kalian, kau lakukan nasihat itu, ada faedahnya enggak? Coba pikirkan dulu, ada faedahnya? Pasti ada. Dan sebaliknya, coba dulu di saat orang tua menasihati kamu, tapi kamu abaikan, apa risikonya? Membuat kamu menyesal. Sebagai contoh, kita disuruh, anak-anak disuruh orang tua, jangan lupa bawa tasmu ke sekolah ya. Cek dulu semua tas-tasmu. Sudah lengkapi enggak peralatan sekolah, buku tulis, pensilmu, dan lain sebagainya. Jika kalian abai dengan nasihat orang tua, pada saat kalian pergi, tanpa melakukan nasihat orang tua, bisa saja kalian ada yang lupa. Sehingga sampai di sekolah, kalian kelabakan. Padahal sudah diingatkan orang tua. Coba nanti ya, bagian dari tugasmu nanti. Coba dulu sebutkan. Di saat kamu melakukan nasihat orang tua, apa bedanya kamu merasakan? Dan sebaliknya, di saat kamu mengabaikan nasihat orang tua, apa yang kau alami? Ya, coba nanti tuliskan itu ya. Yang kedua dikatakan di sini, rajinlah belajar, karena dari situlah masa depanmu. Orang pintar mengatakan, ya, orang pintar mengatakan, masa mudamu menentukan masa depanmu. Masa mudamu menentukan masa depanmu. Tahu nggak anak-anak apa maksudnya itu? Nah, sekarang ini kan zaman semakin canggih. Apalagi masa COVID-19, pasti anak-anak kami sudah banyak yang pintar untuk membuka internet atau mencari bahan-bahan untuk jawaban ujian, baik ujian di sekolah, begitu juga jawaban dari tugas-tugas yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Kan luar biasa itu. Tanpa tatap muka dengan anak kami, guru anak sekolah minggu, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru sekolah minggu. Tanpa tatap muka dengan guru di sekolah, kalian nambah pengetahuan. Kan luar biasa. Itu masih permulaan. Ke depan, teknologi ini akan semakin canggih lagi. Oleh karena itu, masa mudamu sekarang manfaatkan ke yang baik. Sekarang ini, dengan teknologi informasi yang begitu canggih sekarang, banyak yang terlena. Hanya buka-buka game. Hingga anak-anak terlena. Lupa mana yang lebih penting. Belajar atau buka game. Game itu memang perlu. Karena itu memacu daya pikir kita. Tapi kalau itu terlalu lama, kita buka main game, otak kita jadi jenuh. Sasarannya tidak tepat lagi. Yang tadinya memacu daya pikir kita, sehingga menjadi lamban. Karena sudah terlalu lama membuka-buka game. Oleh karena itu, bagi anak kami, manfaatkan waktu yang bagus ini, dan waktumu yang baik itu pergunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, tadi katakan di sini, begitu juga kalau kita baca tadi, baik hukum Tuhan
Atau titah kelima, hormatilah orang tuamu. Menghormati orang tua itu salah satu mendengarkan nasihatnya. Melaksanakan apa yang dikatakan oleh orang tua kepada kita. Kalau ada tugas-tugas dikasih orang tua, ya kita kerjakan. Jangan tunggu dulu Pak, jangan begitu. Dikasih pekerjaan, langsung laksanakan. Udah selesai, ya baru kerjakan yang lain. Jangan diutamakan main game, ya tunggu dulu Pak, ini tanggung nih, tanggung ini. Sehingga diutamakan yang tidak penting. Kenapa saya katakan yang tidak penting? Karena kamu utamakan main game daripada menuruti perintah orang tua. Itu tidak baik. Karena satu jaminan dibilang tadi, jika kita patuh kepada perintah orang tua, maka Tuhan akan memberikan umur yang panjang kepada kita. Bukan hanya umur yang panjang loh, termasuk rezeki. Karena orang tua pasti mendoakan kita supaya anak-anaknya lebih bagus hidupnya daripada anak-anak sendiri. Hidup orang tua itu atau hidup anak-anak itu harus lebih baik daripada hidup orang tua. Itu moto orang Batak. Pernah nggak dengar anak kokido hamoraun diau? Itu moto orang Batak loh. Orang Batak itu selalu menginginkan anaknya lebih besar atau lebih sukses daripada orang tuanya. Karena tidak satu pun orang tua merasa senang apabila hidup anaknya sengsara. Tapi sebaliknya, orang tua sangat prihatin apabila dilihat hidup anaknya sengsara. Jadi lakukan apa yang diperintah oleh orang tua. Tadi dikatakan di sini, hikmat itu datangnya melalui nasihat-nasihat, melalui pembacaan firman Tuhan. Tahu kan, Raja Sulaiman itu dikatakan dia raja yang paling bijaksana untuk memimpin rakyatnya. Karena apa? Karena di saat Tuhan bertanya kepada Sulaiman, setelah dia raja ya, Tuhan menanyakan dia, Sulaiman, apa yang kau inginkan saya berikan padamu? Sulaiman tidak meminta harta. Tidak meminta harta. Karena dia tahu tugasnya memimpin bangsa Allah, itu bangsa Israel. Hingga dia bilang, Tuhan berikanlah kebijaksanaan kepadaku supaya saya mampu memimpin bangsa yang besar itu. Itu dikatakan oleh Sulaiman. Sehingga apa? Karena Sulaiman mendahulukan rakyatnya supaya rakyatnya itu bisa makmur. Karena jika dia bijaksana memimpin rakyatnya, berarti rakyatnya pasti sejahtera, pasti bahagia. Itu yang didahulukan oleh Raja Sulaiman. Sehingga Allah mengatakan, bukan hanya kebijaksanaan saya berikan kepadamu, tetapi kekayaan akan saya berikan. Itu. Jadi hikmat itu datangnya dari Tuhan dan dengan mendengarkan perintah atau nasihat daripada orang tua. Kemudian saya ulangi lagi. Dikatakan tadi, jauhkan langkahmu daripada orang jahat. Dikatakan di sini tadi ya, orang jahat itu tidak bisa tidur kalau dia tidak berbuat jahat kepada orang lain. Aneh ya? Aneh ya? Itulah tipe orang jahat. Orang jahat itu tidak suka melihat orang senang, tetapi dia senang melihat orang susah. Dikatakan di sini, kita jauhkan diri kita dari hal-hal demikian. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang jahat itu ibarat orang yang berjalan di dalam kegelapan. Coba Anda dulu, anak-anak kami sekolah minggu. Kalau misalnya mati lampu, disuruh kalian jalan, tahu nggak arahnya kemana? Pasti nggak tahu.
Seperti itulah jalan orang jahat. Karena yang dipikirkan menjahati. Dia tidak bisa senang hidup jika dia tidak berbuat jahat. Tetapi orang baik itu tadi katanya seperti cahaya. Cahaya matahari. Yang semakin hari semakin siang dia akan semakin terang. Artinya di situ, jika anak-anak kami sekarang ini masih kecil, ya, masih kecil, tapi selalu taat kepada orang tua, rajin membaca Alkitab, selalu menuruti jalan yang baik. Kalian ibarat dikatakan tadi di sini, ibarat matahari yang terbit dari pagi-pagi buta. Makin hari dia akan makin terang. Seperti itulah orang baik. Dari kecil dia sudah terlihat dia. SMP, SD, sudah terlihat, oh ini anak baik. Masuk ke SMA, SMP, dia selalu dipandang orang. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Sehingga makanya dikatakan Tuhan Yesus mengatakan, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia dikatakan terang dunia. Jadilah anak kami jadi terang dunia, dimanapun kalian berada. Kalau misalnya di rumah, harus baik-baiklah dengan sisi rumah. Bermain dengan teman-teman di luar rumah, harus baik-baik, jangan berantem. Karena orang yang berantem itu tidak senangin Tuhan. Kemudian di sekolah, harus menjadi pionir-pionir, harus menjadi teladan. Sehingga nama Tuhan akan dibesarkan oleh karena hidup kita. Ya. Sekali lagi saya katakan, hindari langkah orang jahat supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, maka anak-anak kami ini menjadi berkat. Berkat karena kelakuanmu, bukan karena perbuatan sesuatu materi, tidak. Tetapi dengan kelakuanmu yang baik itu tidak bisa dinilai harganya secara materi. Itulah yang sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati anak kami sekolah minggu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang singkat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami tidak dapat berbuat sesuai dengan kehendak-Mu apabila mengandalkan pikiran dan akal kami. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami pun dapat melakukan kehendak-Mu Tuhan. Jadikan anak kami sekolah minggu ini menjadi anak terang dimanapun mereka berada. Menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dengan akhlak dan kelakuannya. Terpujilah nama-Mu. Terimalah doa kami dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita nih kali ini. Persiapkan persembahannya, dilipat yang rapi, jangan dikucel-kucel. Dipegang di tangan kanan, lalu dipersembahkan dengan baik kepada Tuhan. Sembari kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Di Son Adong. Di son adong huboan Tuhan, barbue di ngoluku nasot adong dia, sadia ma argana Tuhan, molosai di raju masude dengan basa, jaloma Tuhan, sailas maroha.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.